Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Speaker yang satu ini, saya kenal udah berarti 13 tahun ya. Jadi kalau disuruh endorse, kalau bicara tentang apa yang saya tahu, banyak banget perubahan dalam hidup speaker yang satu ini. Karena menurut saya liatin dari pertama kali secara penampilan, secara pola pikir, ya ada hal-hal yang menurut saya kok kayaknya Andre dulu pertama kali ajakin kok lumayan seru nih ya. Tapi kalau hari ini Legacy ada di apa ya, di level seperti ini, di tahap seperti ini, nomor 1 Jawa Barat menurut gua salah satunya adalah keberhasilan kita memilih orang yang tepat di posisi yang tepat. Ya, dan pertumbuhan Legacy nggak bisa dipisahkan dari pertumbuhan satu orang leader ini. Ya, saya bangga boleh jadi temannya dan saya saksi hidupnya. Jadi kalau teman-teman tanya, Vic, apakah di Prudential itu orang begitu rekrut langsung jadi jagoan? Nah, enggak teman-teman. Ya, kita semua bertumbuh. Saya juga 13 tahun lalu, saya percaya saya juga orang yang jauh dari apa yang saya jadi hari ini. Ya, bersyukur punya komunitas yang tepat dan sama dengan speaker yang satu ini. Ya, kenapa? Karena saya juga lihat pertumbuhannya secara pola pikir, secara kepribadian, secara karakter, which is itulah yang sebenarnya boleh kita dapatkan selain income. Ya, jadi selain income, selain income yang besar, penghasilan yang besar, bisnis yang luar biasa, tapi kita boleh dapat pertumbuhan secara orang tua, secara sebagai seorang ayah, dan sebagai seorang pemimpin di Legacy. Tanpa berlama-lama, kita mau dengerin Sunday Punch-nya dulu, kita lihatin bareng ya. Silakan Van dan Mike. Ya, thank you. Langsung di play saja. I am not a stranger to the dark. Hide away, they say, 'cause we don't want your broken parts. I've learned to be ashamed of all my scars. Run away, they say, no one will love you as you are. But I won't let them break me down to dust. I know that there's a place for us, for we are glorious. When the sharp words wanna cut me down, when the sin of blood wanna drown me out, I am brave, I am bruised, I am who I'm meant to be. This is me. Look out, 'cause here I come, and I'm marching on to the beat I drum. I'm not scared to be seen, I make no apologies. This is me. Another round of bullets hits my skin. Well, fire away, 'cause today I won't let the shame sink in. We are bursting through the barricades.
gonna drown a man. This is brave, this is bruised, this is who I'm meant to be, this is me. Please welcome Leonardo. Woo. Welcome ke Willy. Oke, thank you. Lupa tadi yang sedang berpuasa, mohon maaf ya kalau ada yang kurang menyenangkan untuk dilihat, tapi beberapa mungkin orang menyenangkan untuk melihat ya. Oke, selamat pagi Legacy. Pagi. Hari ini bisa bertemu, bisa berbagi. Kita hanya berbagi aja karena saya tidak lebih pintar dibanding teman-teman. Kebetulan hanya lebih berpengalaman aja. Hari ini mungkin sedikit banyak apa yang saya bagikan bisa membantu teman-teman menambah wawasan. Nah, saya tuh senang bermain game teman-teman. Jadi pertama-tama boleh nggak kita mulai dengan games? Ya nggak boleh, nggak apa-apa karena ini saya yang punya acara, jadi terserah saya ya. Oke. Permainannya simple teman-teman. Saya punya sebuah pertanyaan. Teman-teman yang bisa mengartikulasikannya dengan baik, saya kasih OVO deh. Gimana? Setuju nggak? Setuju nggak? Nggak setuju ya? Bagus. OVO saya selamat ya. Nggak ada yang setuju. Oh, setuju. Ternyata ya terpaksa saya bagikan ya. Oke. Saya punya sebuah pertanyaan untuk seorang yang bisa menjawab dengan baik. Saya kasih 50.000 deh. 50.000 dulu deh. Oke. Pertanyaannya simpel teman-teman. 100 dikurang 1 adalah 99. Oke, yang pertama adalah Ko Edi ya, 50.000 untuk Ko Edi, bener ya, voucher kofonya isi ya, kosong ya, saya isiin 50.000. Nah, tapi pertanyaannya yang kedua yang saya mau tanya lagi, ini dimulai babak baru ya, saya coba coret lagi 50.000 berikutnya. Ko Edi jangan lagi ya, kasih yang lain ya. Oke, pertanyaan berikutnya adalah 100 dikurang 1 menurut beberapa orang yang punya pemaknaan berbeda dan nggak begitu bagus, hasilnya adalah 0. Tadi udah dijawab ya. Ini jawab pertama sekarang. Kenapa 0? Yang bisa jawab silakan. Artinya hilang, salah. Posisi angka nggak pas. 100 kurang 1 adalah 0. Ada yang bisa jawab, satunya hilang. Belum tepat. Nggak sempurna, belum tepat. 1 sama dengan 100%. Belum tepat ya. Oke, saya tunggu 1 menit lagi. Karena nggak jadi 100, karena bukan 100 tapi 91 angka penyebut. Wah, kayaknya mikirnya seru ya. 1 pertanyaan 1.000.000 makna ini ya. Oke. Kelihatannya belum ada yang tepat. Saya bantu jawab ya. 100 dikurang 1 sama dengan 0. Kenapa seperti itu? Teman-teman pernah mendengar nggak ketika ada seseorang yang berbuat baik dalam hidupnya begitu banyak. 100 kebaikan dalam hidupnya ke berbagai orang. Tetapi ketika ada 1 kesalahan, maka rusak semua. Dan nilainya kebaikannya 0, yang dilihat hanya 1. Telat ya jawabannya ya. Walaupun Ko Edi benar ya. Udah telat, udah ngomong, saya udah telat. Lagi Ko Edi juga udah dapat ya. Oke.
Tapi simple teman-teman, karena makna kata-kata yang keluar di benak kita bisa berbeda dengan di orang lain. Satu pertanyaan, berbagai makna, berbagai kata. Betul, kita perlu berguru nih sama Ko Edi ya, karena Ko Edi ini senioritasnya tidak diragukan lagi ya. Oke. 100 dikurang 1 adalah 0. 100 dikurang 1 dalam matematika ada 99. Kok bisa berbeda seperti itu? Karena ada sebuah penyusunan kata-kata yang di benak kita yang mengartikulasikannya menjadi berbeda, teman-teman. Dan itulah yang disebut makna. Setiap orang hidup dalam makna yang dia anut dan akan menggerakkannya ke arah yang mereka percayai, teman-teman. Pertanyaannya, sudahkah makna-makna dari kata-kata tersebut teman-teman perlakukan dengan bijak? Pernahkah kita berpikir begitu penting kata-kata di hidup kita? Oke, saya mulai sharing bahan kita ya. Nah, saya sambil putar lagu. Tolong bantu kalau misalkan nggak terlalu besar atau terlalu kecil ya. Saya coba share dulu PowerPoint with sound. Oke. Suaranya cukup kedengaran besar atau kurang besar? Ada yang bisa bantu? Suaranya gedein dikit kok. Suaranya kok. Kenapa? Suara musiknya gedein dikit. Suara ada kecil kan? Suara musiknya kayaknya terlalu keras ya. Oke. Tes, kalau seperti ini cukup oke? Oke. Oke ya. Oke. Tes. Oke. Musik ini bukan buat itu. Tapi buat relax. Karena sekali lagi basic di mana otak bisa menerima adalah ketika teman-teman sedang relax, sedang happy, itu adalah titik di mana dalam NLP ya, alam beta teman-teman akan terbuka dan akan masuk ke dalam bawah sadar. Ketika masuk di bawah sadar teman-teman, seumur hidup akan tetap bisa. Itu yang membantu kenapa banyak speaker suka menggunakan background musik. Seperti itu. Oke, saat ini sudah cukup musik dan suara saya cukup clear teman-teman. Oke ya, Suara kita lanjut ya. musiknya boleh kecilin sedikit tuh ya, suara lu jadi terganggu ya. Oh, saya kecilin lagi ya. Heeh. Seperti ini. Nah, oke. Oke ya, pasti. Thank you Koriko buat masukannya. Oke, hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sebenarnya simple. Tapi begitu dalam, kadang-kadang kita mungkin berpikir di luarnya aja, tapi di dalamnya punya hal yang begitu besar. Facebook saya pulin suaranya. Jangan otomatis. Oke, tes. Aman ya, siap. Yuk kita mulai slide pertama. Ini saya ambil dari Kamus Besar Bahasa Indonesia ya. Apa sih artinya kata itu dalam bahasa Indonesia? Ini saya ikutin jurus Victor ya. Saya pakai Google. Di Google yang paling bagus referensinya adalah KBBI. Kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan sebenarnya dari satu kesatuan, karena kata jarang berdiri sendiri, bisa, tapi biasanya berkesinambungan, yang merupakan perwujudan dari perasaan dan pikiran yang kita gunakan dalam berbahasa. Anggap ya, sampai di sini cukup simpel ya, cukup jelas ya. Jadi kata-kata itu sebenarnya perwujudan dari perasaan dan pikiran kita. Sesimpel itu. Kita berkomunikasi keluarnya dengan orang lain menggunakan kata-kata. Tiap negara berbeda-beda. Makanya untuk satu kata, contoh misalkan kata yang pada mirip tapi beda arti apa ya? Bisa bantu nggak ya, kata yang mirip tapi diartikannya berbeda. Beruang, nah mungkin ya, ada orang bilang beruang tuh maksudnya beruang, ada yang bilang itu beruang gambar. Jadi setiap negara, setiap orang itu tuh bisa memaknai satu kata dengan berbeda-beda.
manusia dilahirkan dengan kemampuan untuk memberi hikmah pada sesuatu. Hanya manusia yang bisa. Oke, mulai nggak kondusif bahasa chatnya. Saya perlu fokus sama layar ya, jangan sama chat ya. Oke. Nah, seperti yang kita sudah ketahui, beberapa sudah tahu banget, beberapa mungkin baru pertama kali dengar. It's okay, kita belajar bareng-bareng, belajar sama-sama. Segala sesuatu itu selalu dimulai dari pikiran, teman-teman. Pikiran kita akan menghasilkan perkataan, perkataan kita akan menjadi tindakan, tindakan kita yang diulang-ulang akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan ini akan membentuk suatu karakter, dan pada akhirnya karakter ini yang akan membawa teman-teman kehidupan yang baik ke atas maupun kehidupan yang buruk. It depend on your karakter, tergantung karakter teman-teman. Contoh, ada seseorang yang punya habit sebagai seorang pembohong. Saya bukan sebagai Tuhan, saya bukan sebagai peramal. Sebenarnya orang yang punya kebiasaan pembohong, nah Pinocchio ya, oke, akan mengantarkannya kehidupan ke seperti apa sih? Simple. Teman-teman boleh bantu jawab, nggak ada OVO, tapi kita bisa baca sebenarnya. Ketika orang terbiasa buat berbohong, nggak usah Riko ya, Riko udah ketawa, nanti jawabannya pasti nyeleneh. Biasanya hidup seorang pembohong ada di mana? Ada yang bisa bantu jawab? Apakah kehidupan? Kegelisahan, yes. Kegelisahan. Oke. Dalam dosa, wow. Khayalan di lubang, oke. Anxiety, oke. Thank you buat jawabannya teman-teman, kebohongan-kebohongan lainnya, it's good. Semua benar. Nah, tapi ini saya ceritain ke anak saya, teman-teman. Saya tuh sangat sedikit concern tentang berbohong di keluarga saya. Kenapa? Karena ketika orang terbiasa untuk berbohong dan dia selamat, dia akan ada hormon endorfin yang akan membuat dia terasa menyenangkan mengulanginya lagi. Itu efek jangka panjang yang membawa hidup dia akan menjadi semakin parah ketika dia punya habit untuk berbohong. Kenapa? Karena ketika ada orang berbohong pada diri kita nih, satu orang berbohong sama kita. Ketika kita bertemu untuk kedua kalinya, respon saya terhadap orang ini akan berbeda. Betul? Ketika dia sudah 2 kali berbohong, sudah tidak ada kepercayaan. Saya punya kesempatan untuk membangun hidup dia. Saya punya tahu buat membangun hidup dia. Apakah saya akan memberikan kesempatan untuk orang tersebut? See, it's not. Kebohongan, kalau kita sorot kebohongannya mungkin simple. Bohongan kecil, sekali lewat, nggak ketahuan. Tapi ketika jangka panjang diulang-ulang dan kepercayaan orang-orang sekitar hilang, hidupnya akan rusak, teman-teman. Hidupnya akan rusak. Banyak sekali momen-momen yang mungkin diberikan orang-orang terdekatnya untuk membantu hidup dia untuk sukses. Tapi ketika tidak percaya, maka loss. Nah, dari contoh ini teman-teman kita bisa melihat kebenaran dari pernyataan di atas. Pikiran kita akan menghasilkan perkataan, tindakan, kebiasaan, karakter yang baik dan buruk akan menghantarkan teman-teman ke hidup yang sesuai dengan karakter teman-teman. Boleh dibungkus? Kita next ya, cukup clear ya. Saya ambil sebuah quote, banyak sekali quote teman-teman, banyak sekali quote tentang pola pikir, tentang mindset. Teman-teman boleh lihat dari Henry Ford, dari mana, banyak sekali orang-orang sukses di luar sana. Banyak sekali yang bilang bahwa pikiran adalah segalanya. Saya ambil salah satu quote dari yang saya cukup dekat, yaitu dari ajaran saya, dari Buddha ya. The mind is everything. What you think you become. Pikiran kita tuh adalah segalanya. Apapun yang Anda pikirkan, Anda akan menjadi seperti itu. Sesimpel itu. Pertanyaannya, bagaimana sih pikiran kita ini menggunakan alatnya sehingga bisa mengolah datanya? Simple, karena ada kata-kata di pikiran kita. Contoh, di pikiran kita selalu ada kata-kata ketika mengakses sesuatu. Contoh, saya mendengar misalkan cerita Victor tadi ya. Jangan Victor deh, yang tadi sharing. Bang Krisna. Bantu orang, nasabah di pikiran saya, yang keluar kata-kata di pikiran saya adalah
kerennya orang punya hati buat membantu, nggak heran berkahnya tetap datang ke orang tersebut. Itu kata-kata yang keluar di pikiran saya, betul? Itu kata-kata loh. Cara pikiran kita mengelola data adalah dari kata-kata yang keluar di pikiran kita. Sampai di sini teman-teman nangkep ya kenapa kata-kata itu menjadi begitu penting. Oke, saya kasih lagi sebuah peneguhan ya. Buat teman-teman yang Kristiani. Di Kejadian 1 ayat 3, dan Tuhan berkata, let there be light, and there was a light. Jadilah terang. Tuhan berkata, jadilah terang, maka jadi terang. Tuhan menggunakan kata-kata. Oke, kita lihat lagi di ayat yang lain yang di Amsal 18 ayat 21. Mati dan hidup ada di dalam kuasa lidahmu. Begitu kuatnya power dari kata-kata. Oke, karena saya Buddhis, teman-teman ada Kristiani, mungkin ada juga yang Muslim. Tapi kalau salah koreksi, tapi saya bukan mengajar agamanya, tapi saya hanya menyorot dari yang teman-teman punya ya. Dari surat Yasin ayat 82. Yang sering dibilang kun fayakun ya. Kalau salah tolong koreksi ya. Tapi ini bunyi ayatnya saya ambil juga bukan dari saya dan buku teman-teman. Sesungguhnya urusannya apabila dia menghendaki sesuatu, dia hanya berkata kepadanya, jadilah, maka jadilah sesuatu. Kata-kata punya power begitu besar. Sudah ditegaskan. Tidak apapun, bahkan buku-buku suci agama besar kita, semuanya menyadari bahwa kata-kata begitu kuat. Fokus ya. Apa sih pentingnya dari kata-kata? Pikiran mindset kita ini wadah, cuman tempat buat mengelola, mengartikulasi kata-kata yang ada. Kata-kata yang kita terima, yang kita bentuk, akhirnya menjadi makna, menjadi sebuah keputusan, tindakan, daya tahan di depan, dan segala sesuatu yang membentuk diri kita saat ini adalah berdasarkan kata-kata di pikiran kita. Kata-kata apa yang ada di pikiran kita, itu yang menentukan akan jadi apa teman-teman ke depan. See, the power of word, the importance of word. Oke, sampai di sini ngikutin ya teman-teman ya. Saya membuat ini pikirkan mudah supaya simple, teman-teman mudah dipahami, bukan hal yang berat, tapi ini perlu dipahami dengan dalam karena bisa membantu teman-teman untuk mengupgrade diri ke depannya. Oke, karena kalau saya bahas kata-kata tuh luas sekali, bisa digunakan powernya untuk orang dan ke depan. Kebetulan hari ini saya punya waktunya terbatas, jadi izinkan saya untuk bercerita tentang hanya power of word di Prudential, teman-teman. Boleh ya? Oke. Banyak orang berpikir ketika kita menyebut tentang Prudential, tiap orang memaknainya berbeda-beda, betul nggak sih? Ada yang sama, ada yang berbeda. Ketika saya menyebut bisnis Prudential, kata-kata yang keluar di otak saya mungkin berbeda dengan teman-teman, betul? Mungkin juga sama. Nah, yuk kita belajar. Tadi saya diceritain Victor, jadi saya pengen boleh nggak ini di luar skenario, Victor pun mungkin nggak tahu. Boleh saya bertanya sama Pak Victor? Izinkan saya kok Victor, boleh? Boleh kok Willy? Boleh ya. Lo kan mirip gua nih 13 tahun, ada di Prudential. Dan gue tahu juga lo basicnya orang bisnis. Dari segi modal lo punya, lo pun punya keluarga dari ini banyak sekali jalur-jalur bisnis yang sebenarnya lo bisa tempuh dan lo bisa mungkin nggak milih hanya di Prudential, mungkin nggak fokus di Prudential, atau mungkin sudah meninggalkan Prudential. Tapi izinkan saya bertanya kepada Pak Victor, ketika lo mikirin bisnis Prudential, why you choose Pro? Hari ini atau dulu? Today. Kalau hari ini sama seperti yang gue pernah cerita ke Anggi, waktu itu Anggi tanya ke gue, Kok Victor kenapa Kok Victor kita perlu merekrut. Nah buat gue pribadi
Kenapa gue pilih Prudential? Karena di Prudential itu ada kesempatan buat orang-orang yang nggak punya modal, punya kerja keras, mau belajar, bisa punya bisnis yang besar. Nah, di luar sana, untuk orang punya bisnis yang besar, mereka perlu punya modal, mereka perlu punya pengalaman, mereka perlu punya orang yang mengajar, dan itu nggak gampang untuk akses ke hal-hal tersebut. Ya, seperti saya nih ya, contohnya gue kan nggak ada keluarga yang bisnis, gue nggak ada papa yang kasih modal, jadi saya mesti realize, saya cuma mengadakan kerja keras sama mau belajar aja. Nah, jadi kalau ditanya, kenapa? Karena banyak orang pengen punya bisnis, tapi nggak punya hal-hal yang tadi gue sebutin. Kalau gue dapat dari lo ketika lo tadi cerita, lo bilang bisa punya bisnis mau besar. Besar ini gambarannya seperti apa sih yang keluar di benak lo? Kalau boleh tahu, kalau lo boleh ceritain dengan kata-kata. Besar seperti apa? Kalau bicara besar sekali ya, karena ada salah satu leader kita yang akhirnya diculik sama planet lain aja ya, tapi saya tahu dia punya income itu sekitar 5M, 6M semua. Nah, sebagai gambaran, gue punya temen yang dia udah invest sekitar 200-300M, itu income secara pabrik ya, itu dapat mungkin ya segitu, tapi investnya 300M, utang ke bank hampir 200, duit pribadi 100-150M. Nah, kayaknya nggak ada ya dari kita yang punya segitu bapaknya. Ya, tapi ini nggak pakai modal dapat angka segitu kan, itu besar ya menurut gue. Gitu. Sebesar itu bisnis yang Victor lihat, teman-teman. Ketika ada kata bisnis prudensial, maka yang kata-kata keluar di benak Victor adalah bisnis bisa ngasilin 5M walaupun tanpa modal. Bersih yang lagi. penting kerja keras, bersih, nggak usah pakai sistem, nggak usah babi bu bebo, semua orang bisa jalanin asal rajin. Nggak usah bangun sistem, Nggak usah bangun sistem sendiri ya, sistem udah ada. Sih. Kata-kata ini yang ada di benak Victor, nggak heran sampai saat ini, udah 13 tahun, Victor ada di Prudential, tetap setia dengan bisnis Prudential, tetap punya daya tahan karena beliau percaya ini bisnis yang besar. Besarnya seperti apa? Tadi beliau sudah jelaskan. Thank you, Pak Victor, buat describe-nya. Sih, teman-teman, semakin penting dan kuat, maka semakin kuat pula lah output-nya. Yang kita lakukan, yang effort kita, daya tahan kita melewatinya, kemauan kita, effort kita, apapun yang kita lakukan itu akan sejalan dengan apa yang ada di benak kita. Begitu pula sebaliknya. Oh, ini bisnis nambah-nambah. Oh, ini bisnis bisa-bisa sih. Karena semua tergantung yang ada di benak teman-teman. Kata-kata yang ada di benak teman-teman. So, dari pelajaran ini teman-teman, kita bisa belajar bahwa kita perlu menggunakan kata-kata yang tepat sehingga menjadi sebuah makna yang bagus dan kita dapat mengejar untuk kehidupan yang fulus, teman-teman. Sebesar itu, teman-teman. Yuk kita belajar dari contoh lain. Ini ada sebuah statement, teman-teman. Perkataan dapat membunuh kehidupan seseorang, dapat pula membunuh dirinya sendiri. Sebaliknya, perkataan dapat membentuk kehidupan terbaik bagi seseorang maupun membunuh kehidupan kok. Benar nggak? Dapat pula bunuh diri sendiri. Oke, kita belajar ya contoh lagi. Teman-teman sering mendengar orang berita yang ada di kiri, betul? Di Jepang paling banyak. Kenapa sih mereka bisa jadi bertindak bunuh diri seperti itu? Simpel, teman-teman. Karena ada kata-kata di benak dia yang bilang seperti itu.
ngapain lu hidup juga nggak ada arti bunyi kata-kata di benak dia yang membuat perilakunya menjadi seperti itu. Sebaliknya, perkataan dapat membentuk kehidupan terbaik bagi seseorang maupun diri sendiri. Ada beberapa orang seperti mungkin, contoh, kita ambil contoh orang yang banyak dari kita tuh suka dengan keuangan ya, tapi saya ambil contoh yang sangat ekstrim. Mother Teresa, Mahatma Gandhi, kalau ditanya kenapa dia melakukan hal tersebut, saya percaya kata-kata yang di benak beliau mengandung sebuah makna. Saya ini saluran berkat, saya ini perpanjangan tangan. Kata-kata itu yang membuat dia, saya belum seperti dia, betul, karena kata-kata benak saya berbeda dengan kata-kata beliau. That's so important of your word. Itulah pentingnya kata-kata yang ada di kepala kita. Oke, kita ambil contoh lain nih. Kita di sini dimulai dari bantu orang, betul ya? Saya pernah ada di posisi mungkin bantu orang buat apa sih? Tambah-tambah duit jajan lah, tambah-tambah penghasilan. Atau mungkin, ini mah iseng-iseng berhadiah, siapa tahu dia mau. Oh, ini boleh nih buat sumber pendapatan tambahan. Atau mungkin pernah ada satu titik kata-kata di benak saya bantu orang supaya saya bisa jalan-jalan di Eropa. Atau mungkin ke step berikutnya saya pun pernah di sini. Saya bantu orang sehingga saya bisa bahagiain keluarga saya. Atau mungkin teman-teman ataupun kita udah deh sampai di stage ini. Saya bantu orang karena saya nggak tega nih ketika ada resiko di kehidupan orang ini. Atau ketika saya cerita, ketika ada resiko, saya bisa bantuin loh. Kerugian dampak finansial dari resiko tersebut bukan secara fisiknya, secara finansial dan tentunya mental, saya bisa bantuin. Ketika teman-teman, maaf ya, udah ada di titik yang ini ataupun titik yang awal, saya nggak pernah tahu teman-teman. Tapi ketika teman-teman semakin bagus memperbaiki kata-kata yang di benak teman-teman, ketika teman-teman sampai titik yang sudah murni bantu orang, nggak ada yang bisa menghentikan teman-teman buat jadi seorang saluran berkat yang terbaik di legacy maupun di Indonesia gitu. Teman-teman udah nggak peduli nih orang entar besok, teman-teman nggak peduli udah ketemu 10-100 orang belum ada yang mau ambil, tapi karena benak teman-teman punya kata-kata, saya pengen bantu hidup orang jangan sampai ketika ada resiko orang tersebut kenapa-napa, saya jadi merasa bersalah karena saya nggak cerita, saya nggak bisa lakuin terbaik buat keluarga ini ketika sampai titik ini. Teman-teman susah kayaknya buat menghentikan apa yang teman-teman lakukan. Pertanyaannya, kalau saya dulu pernah di sini, jadi tenang aja. Saya pernah berpikir ketika bantu orang itu sebagai tambahan uang jajan. Yang terjadi apa teman-teman? Ketemu 1 orang, 2 orang, aduh ini makanya gue nggak bisa dapat duit di sini nih. Gue nyari tempat lain. That's happen, betul? Atau mungkin iseng-iseng nih, nambah-nambah siapa tahu ada yang nyangkut. Saya coba 10 dapat 1 lumayan. Saya coba lagi bulan berikutnya 10. Hanya iseng-iseng. Gak heran. Action kita, pola pikir kita, perkataan kita, ketika bertemu nasabah, resisten kita, pembawaan kita, iseng-iseng. Iseng-iseng. Atau teman-teman saya pun pernah sampai titik, aduh saya pengen jalan-jalan ke Eropa nih. Sedikit mungkin lebih profesional, tapi hatinya belum pure. It's fine, it's more better. Tiap dari kita mungkin berada di step berbeda-beda. Tenang aja, seperti kata Victor, saya pun nggak terlahir seperti sekarang. Victor pun nggak terlahir seperti sekarang, teman-teman. Tapi itu proses. Ya, ada upgrade. Kata-kata yang baru di benak itu yang membawa kita ke depannya. Oke, sampai di sini cukup clear, bisa dibungkus? Ya.
Teman-teman, saya pernah ngerekap, ini jumlah klaim dari awal COVID sampai sekarang, ini ada 2 belum diupdate, yang belum diupdate ada chatnya. Jadi ini total klaim dari nasabah kebanyakan saya gitu ya, atau limpahan ke saya juga. 983 juta teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini bukan klaim yang besar, tapi banyak. Ya, ada yang masalah mata 38 juta, ada yang meninggal 100 juta, ada yang minum 35 juta, ada anemia, ada cancer. Kalau cancer itu berulang-ulang biasanya, terus-terusan dia. Ada yang batuk empedu, ada yang tipes, ada yang kecelakaan cuma 654, itu sepertinya sepupu saya, namanya saya sumpetin, digigit monyet, tangannya suntik rabies ya. Oh, itu keponakan. Ada yang klaim sakit kritis cuma 40 juta, ada yang COVID 20 juta, ada yang COVID 146 juta, ada yang batu ginjal. Jadi, teman-teman, saya pengen ceritain satu kasus saja yang batu ginjal 2022. Ini orang, teman-teman, baru punya polis 10 bulan. Punya polis 400 setahun lebih dikit. Punya polis PSS 400.000. Bukan keluarga yang sangat mampu. Even rumah pun mungkin belum rumah pribadi yang benar-benar dia beli. Kerja pun biasa aja. Tapi ketika suatu hari dia sehat, dia demam, ke dokter, periksa, ternyata ginjalnya sangat banyak, teman-teman, batunya ya, dan perlu dilakukan. Sampai hari ini pun dia masih ada perawatan yang perlu dilakukan. Dalam waktu sebulan, teman-teman, dia perlu ngeluarin cash 159 juta. Gampang nggak? Enggak sih. Buat dia, ketika dia nggak punya asuransi, saya jamin dia nggak bisa bayar. Dia akan menahan rasa sakit sampai detik ini. Teman-teman, kalau tahu batu ginjal itu salah satu yang kata dokter sakitnya lebih dari melahirkan atau mirip melahirkan. Yang nggak bisa dioperasi, nggak punya duit. Ini juga ada chat ya, yang kemarin ini baru belum saya masukin. Oh ya, pola lapor kemarin teh udah lancar, pembayaran prudennya di cover sebagian besar dia pakai PHS, teman-teman, tipe B+. Sisanya bayar pakai duit sendiri, daerahnya setelah dan sebelumnya bisa diklaim, bisa. Terus di bawahnya juga ada yang klaim COVID, waktu itu 140 juta, suk-suk saya sendiri ya. Dia bersyukur banget, walaupun punya duit, teman-teman, atas bantuan dan supportnya selama ini. Teman-teman, kalau teman-teman belum aware atau udah aware atau mungkin perlu diperkuat, kerjaan bantu orang itu buat ini loh, teman-teman. Teman-teman, bukan buat terima komisi, bukan cuma cerita sebuah konsep, tapi buat ini, teman-teman. Buat ini, teman-teman. Buat ini kita ada. Buat ketika resiko mereka tetap bisa survive, tetap bisa live. Itu arti pekerjaan kita sebagai financial. Itu tentang bantu orang. Nah, saya pengen kasih lihat lagi, ini mumpung orangnya nggak ada ya, saya cek dulu orangnya ada nggak, harusnya nggak ada. Oke, orangnya nggak ada, aman ya. Ini pernah saya minta, saya pernah bagiin di tim grupnya Glenn ya. Nah, apa saya pakai lagi sekarang. Ketika teman-teman kalau lihat, semua tahu Proofos ya, di Proofos ya, ada jumlah penghasilan bruto 293 juta sebulan. Ini artinya apa sih buat teman-teman? Kalau untuk orang yang di situ, teman-teman, yang pemilik asli, teman-teman, arti dari gambar ini, teman-teman bisa baca di isi statementnya legacy. Itu adalah arti dari kertas ini buat orang tersebut. Ya heran, berkatnya seperti selaras dengan karakter dan mindset yang dia punya. Ketika beliau punya percaya bahwa banyak orang yang bisa beliau bantu menuju hidup yang berkelimpahan, punya hati ketulusan buat bantu banyak orang yang mungkin di luar sana kesempatannya nggak ada, tapi di sini mereka punya kesempatan
punya hidup yang fulus. Gak heran berkatnya seperti ini. Itu arti saya melihat ini. Arti beliau melihat ini. Tapi mungkin ada beberapa di luar sana yang melihat kayak gini, wah lumayan nih income segini, enak banget ya. Enak banget ya. Gue bisa begini, gue bisa hare-hare. Percayalah teman-teman, orang seperti itu mungkin nggak akan dapat hal seperti ini. Percayalah. Ketika dia punya pemikiran yang salah tentang sesuatu hal, dia mau coba jalanin seperti orang ini. Dan dia hadapin problem bayar harga yang seperti orang ini. Tapi benaknya berkata berbeda. Ya udahlah, nggak dapat bisa beli mobil ini nggak apa-apa. Gue bisa di tempat lain. It's out. Kehidupan ini nggak akan pernah dia dapat. That's the power of word. Oke, gini saya minum dulu sambil ganti slide. Ini kita udah dengar cerita dari Victor. Benaknya Victor tentang bisnis prudensial. Saya pengen cerita, apa sih prudensial buat saya, teman-teman? Buat saya, teman-teman, prudensial is the best business in the world. Orang seperti saya, bukan terlahir hebat, punya keluarga yang luar biasa, punya lingkungan yang luar biasa, tapi punya kesempatan buat saya bisa bertumbuh. Kita bertumbuh. Bisa memiliki kehidupan yang saya ingin, bisa bahagiain orang-orang yang saya sayangi. Saya boleh izinkan saya cerita kepada teman-teman lebih dalam lagi. Kenapa saya berani bilang bahwa Prudensial ini the best business in the world? Buat saya nggak tahu buat teman-teman. Saya nggak tahu buat teman-teman. Buat saya, best business in the world. Maka Prudensial jadi best business in the world, teman-teman. Ketika saya melihat pertumbuhan orang-orang, di kiri ada seorang Linda. Ini Linda naik. Apa-apa izinin ya, nggak terlalu detail, tapi saya pengen cerita apa yang buat saya senang tentang Prudensial. Linda ini tinggal di Bandung, papahnya di Cianjur, teman-teman. Ketika mamahnya nggak ada, walaupun dia punya kehidupan di Bandung, beliau dengan bisnisnya di Prudensial memutuskan untuk nemenin papahnya di Cianjur sampai orang papahnya ini bebas dari rasa sakit. Beliau punya kesempatan buat berbakti dengan memiliki bisnis Prudensial. Dia bisa kasih orang tua yang terbaik di waktu-waktu terakhir, ajak orang tuanya jalan-jalan, melayani papahnya dengan baik. Oh, because Prudensial. Ada Widya ya di sini, dan saya cuma ceritain beberapa orang yang saya kenal cukup dekat. Punya waktu buat anak, bisa nemenin mamahnya, kebetulan keluarga dekat. Beliau ini orang yang sangat luar biasa sama anaknya ya, saya sendiri kadang-kadang kalah jauh gitu. Sangat bahagiain anaknya. Anaknya tuh punya privilege yang menurut saya, wah, sering kali diberi mainan-mainan yang menurut saya, wah gitu ya. Padahal beliau wanita. Tapi dia bisa bahagia, punya keputusan, punya penghasilan yang beliau dapat dan waktu buat bahagian keluarga melalui Prudensial. Berikutnya ini ada adik saya, teman saya kenal beliau dari lucu-lucu, jadi ya, dua pasang ini lucu-lucu. Tapi ketika lihat gambar ini, Prudensial is the best business. Karena Prudensial bisa menguatkan pasangan, menyatukan pasangan, memberikan kehidupan dalam keluarga. Pasangan yang berbahagia ini bisa menikah duit sendiri, bisa mandiri, bisa punya sebuah keutuhan, bisa memperbaiki, bisa mengurangi hal yang besar menjadi kecil, masalah besar jadi kecil, masalah kecil jadi hilang, bisa mendapatkan hal yang harusnya biasa menjadi besar karena
Prudensial bukan cuma uang, teman-teman. Prudensial membentuk kita di legacy, memberi kita, membangun kita dari beberapa area. Ada juga Glenn ya, Glenn happy daddy, punya waktu ajak anak ya, happyin anak ya. Di luar keseruannya saya tahu Glenn cukup seru. But he still do the best for anak-anaknya. Saya tahu kalau beliau udah mutusin bikin kamar gitu ya, buat anak-anaknya nggak main-main. Buat kamar anak aja hampir 100 juta buat dekor doang. Dari mana? Dari Prudential. Dan banyak sekali kehidupan orang-orang ini yang sedang dibentuk, teman-teman. Yang dibangun, yang berdiri di sebuah tempat bernama Prudential. That's the best for me, kata buat Anda. Izinkan saya cerita lagi kenapa Prudential menjadi begitu penting buat saya. Ini ada anak saya. Anak pertama banyak sekali momen dalam hidup saya yang saya miss. Yang saya lakukan banyak kesalahan pada hidup anak pertama saya. Ketika saya masih suka nggak tahu cara mendidik anak, melakukan hal-hal yang salah. Anak kedua saya dapat pengetahuan yang bagus, bertumbuh hal yang bagus. Saya bisa lakukan yang lebih baik dari sebelumnya. Belum yang terbaik, tapi lebih baik dibanding yang sebelumnya. Dan sampai detik ini pun saya masih terus belajar dari banyak kesalahan saya. Tapi tetap bertumbuh lebih baik. Dan ini yang saya pernah alami tahun 2015 sampai 2017, sebuah peristiwa yang semua orang nggak pengen ada di sini. Ketika Tuhan izinin dalam kehidupan ada prioritas dalam hidup, kita tahu bahwa di hidup kita tuh banyak sekali prioritas yang perlu dipenuhi, makanya kadang-kadang jadi nggak prioritas. Tapi ketika ada yang urgent, hal tersebut jadi prioritas. Bisnis di Prudential prioritas nggak? Prioritas. Relasi dengan keluarga, hubungan yang baik dengan keluarga, prioritas. Saking banyaknya prioritas, kadang-kadang kita bingung prioritas yang mana. Tapi ketika ada hal yang urgent, Prudential, teman-teman, memberikan saya sebuah kesempatan buat melakukan hal yang terbaik untuk papa saya di saat-saat terakhir. Teman-teman kalau lihat ini hidup saya 2 tahun bersama papa saya, mungkin buat dari segi bisnis paling ketika ketemu 2 bulan sekali, mungkin baru kantor, beberapa buat urusan Prudential mungkin lebih berkurang, walaupun saya sempetin tetap ada, tapi nggak akan optimal. Tapi Prudential, teman-teman, memberikan tahun-tahun terbaik, dan kejadian yang nggak begitu baik pun bisa terlewati dengan bagus karena sebuah bisnis bersama Prudential. Kami tetap bertambah waktu punya buat kita berbakti pada prioritas yang urgent. Banyak orang kehilangan orang tua, penyesalan gue gak sempat gini, gak sempat gitu. For me, I never regret. Saya gak pernah menyesal. Saya sedih kehilangan, yes. Sampai detik ini kehilangan sosok kangen, yes kan. Tapi saya gak pernah menyesal. Kenapa? Karena di waktu-waktu terakhir hidupnya, karena selama saya di Prudential, saya bisa berubah sebagai sikap saya sebagai anak ke beliau menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Saya bisa lakukan yang terbaik dengan apa yang saya punya di Prudential. Saya bisa lakuin yang terbaik untuk beliau. Precious. Teman-teman, for me, Prudential is the best business in the world. How about you? Kata-kata saya yang keluar di benak saya tentang Prudential, the best business in the world. Nggak heran ketika saya mengalami waktu-waktu yang nggak gampang, I'm still there, I'm still here.
Karena pemikiran kita, makna-makna kata-kata yang keluar mungkin berbeda dengan orang-orang di luar sana. Your words create your world, teman-teman. Teman-teman sampai di sini paham ya? Kenapa kata-kata menciptakan hidup teman-teman? Kata-kata akan membuat kehidupan Anda sesuai dengan kata-kata tersebut. Simple, teman-teman. Ketika kita udah dengerin cerita yang tadi, saat ini kita mungkin lebih tersadarkan, teman-teman. Apa yang membuat sebuah kata dapat lakukan terhadap hidup kita dan juga orang lain. Bisa memperbesar faith kita, bisa juga membentuk courage kita, atau dapat mengguncangkan hidup kita menuju kehidupan yang kita inginkan. Semua karena kata-kata. Tetapi teman-teman, kita perlu aware saat ini di hidup kita banyak sekali hal negatif. Banyak sekali hal negatif di luar sana. Di dunia digital, di dunia nyata, banyak sekali kata-kata kebencian, kata-kata keirian, kata-kata kemarahan, kata-kata ketidakpuasan, dan banyak hal-hal negatif lainnya di luar sana. Saya pikir ini adalah waktunya nih bagi kita sebagai pembangun kehidupan. Melangkah maju, teman-teman. Membawakan kata-kata yang membangun, kata-kata yang memberi pengharapan, kata-kata yang menginspirasi. Ini saatnya kita membagikan kata-kata tersebut. Karena kata-kata yang kita keluarkan punya powernya, teman-teman. Punya kekuatannya. Kata-kata bisa membangun, bisa juga menghancurkan. Karena seperti yang Tuhan sudah contohkan, Tuhan kita, lidah punya kuasa atas kehidupan dan kematian. Saat ini, setiap dari kita selalu mengalami pertempuran, teman-teman. Kata-kata dari yang si baik dan kata-kata dari si Tuhan. Setiap dari kita akan mengalami pertempuran seperti itu. Seringkali kita pun telah melihat bukti dari kata-kata dapat menghancurkan kehidupan dalam hubungan, kehidupan dalam pekerjaan, kematian potensi diri. Banyak dari kita telah melihat bukti-bukti. Semua itu karena kata-kata. Berapa banyak pernikahan yang hancur hanya karena perkataan? Berapa banyak, teman-teman, pernikahan yang hancur karena perkataan? Maka gunakanlah kata-kata dengan bijak untuk membangun kehidupan kita ke arah yang lebih baik, teman-teman. Untuk membangun kehidupan di sekitar kita. Gunakanlah kata-kata untuk membangun hubungan pernikahan kita, ke anak kita, ke orang tua kita, ke sahabat kita, relasi Anda, dan terlebih gunakan kata-kata yang baik terhadap diri kita sendiri, teman-teman. Selalu bijak gunakan kata-kata. Gunakan kata-kata yang membangun, yang memberi kita keberanian, yang memberikan pengampunan, yang memberikan kasih sayang, yang menyembuhkan. Gunakanlah kata-kata untuk hal seperti itu, teman-teman. Kata-kata ini penuh dengan kekuatan. Mereka dapat menyembuhkan, dapat pula menghantarkan kematian, dapat memberikan kehidupan, dapat melemahkan, dan dapat menguatkan. Orang bercerai karena kata-kata, keluarga terpisah karena kata-kata, kehilangan pekerjaan karena kata-kata. Orang menjadi insecure dan punya gambar diri yang rusak karena kata-kata yang diterima mereka. Kata-kata memiliki kekuatan, dan kita perlu memilih kata-kata dengan bijak dan berhati-hati. Tapi sekarang, teman-teman, waktunya kita nih yang udah lebih paham, melangkah maju ke depan nih, lebih bijak lagi dalam mengeluarkan kata-kata. Walaupun kita tahu, walaupun kita perlu ingat, sebenarnya nggak ada seorang pun di dunia ini yang mampu menaklukkan mulutnya, yang mampu menaklukkan pikirannya. Kita perlu sadari, kita sebagai manusia punya kekurangan. Di saat ini, teman-teman, kita pun perlu sadar bahwa kita perlu rendah hati. Selalu berdoa pada Tuhan supaya lebih dikasih hikmat, supaya bisa bertumbuh lebih baik dibanding sebelumnya, lebih better lagi. It's fine
untuk salah, it's fine untuk fall, untuk terjatuh. Tapi I never fail. Saya tetap berusaha lagi. Saya coba lagi supaya menjadi lebih baik dibanding sebelumnya. Hal yang terbaik bisa kita lakukan dengan keluarga kita, orang di sekeliling kita, maupun diri kita sendiri, teman-teman. Sebagai pembangun kehidupan adalah memberkati mereka dan diri kita sendiri dengan kata-kata. Biarkan kata-kata yang memberkati itu keluar dari mulut kita, teman-teman. Ketika kita melihat hal yang baik seperti Krista tadi, kita berkati, wow, keren, luar biasa, you are the best. You punya hati luar biasa. Ketika kita merasa hal yang baik, berkati orang tersebut, teman-teman. Dunia ini udah banyak kritikan di luar sana, udah banyak kebencian, udah banyak kekecewaan dan hal-hal negatif di luar sana tuh sudah banyak, teman-teman. Berkati mereka dengan kata-kata, berkati diri kita sendiri dengan kata-kata. Sama seperti Tuhan kita berkata dulu, jadilah terang. Tuhan berkata, dari awal penciptaan, Tuhan kita menggunakan kata-kata. Seperti juga setan yang berwujud ular, membuat manusia jatuh ke dalam dosa, dia menggunakan kata-kata. Kita tahu bahwa ular tersebut tidak baik, tapi kita juga perlu sadar bahwa kata-kata tersebutlah tetap memiliki kekuatan untuk membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Ketika kita mengeluarkan kata-kata di dalam hati dan pikiran kita, saat itulah kata-kata tersebut bisa memberikan kehidupan maupun tentang kematian, teman-teman. So, apa kata-katamu tentang dirimu di Prudential? For me, Prudential is the best business in the world. Your words create your worth. Itu aja mungkin teman-teman dari saya yang bisa saya ceritain. Mungkin teman-teman dapat terbantukan. Thank you. Selamat pagi. Semoga bisa membantu. Wow, kasih aplaus yang terbaik dong teman-teman untuk Ko Willy Leonardo. Wow. Ya, Evan ya. Wow, keren banget, Mike. Keren banget. Ini leader lo ini dewanya ya. Aduh. Dewa. Kalau Willy udah bersabda, dalam banget teman-teman. Willy jarang ngomong, tapi sekalinya ngomong seperti paku tertancap. Wah, gila ya kata-kata. Kata-kata memang adalah senjata. Kata orang bilang gini, senjata itu ya tergantung siapa yang pakainya. Di tangan polisi yang benar, maka dia bisa menolong untuk melindungi masyarakat. Di tangan penjahat yang salah, maka dia bisa membunuh. Nah, Willy menceritakan dengan sangat jelas bagaimana kata-kata yang ada dalam hidupnya kita. Kata-kata bisa menolong hidup kita, bisa membunuh hidup kita, kata Willy. Ya, jadi pilih baik-baik kata-kata mana yang kita mau masukin ke dalam pikirannya kita. Kata-kata dari lingkungan mana yang kita mau serap. Dan kata-kata dari lingkungan mana yang kita mau tangkal. Pilih baik-baik, karena your words create your world. Kata-kata yang masuk, itu yang akan menjadi belief-nya kita. Dan belief-nya kita itu yang akan menentukan action-action-nya kita. Jadi hati-hatilah dengan kata-kata yang kita masukin. Yang kedua, hati-hatilah dengan kata-kata yang kita keluarin. Makna dalam pikirannya kita, Willy berkata, kitalah yang menentukan. Sekali lagi, Willy bersabda. Wah, kalau gua ya dengar Willy bersabda, kalau cuman sekedar Andre, Victor, Philip, kadang-kadang gua cuekin. Tapi kalau udah Willy bersabda, gua takut azab melanda kalau gua nggak ikutin apa kata-kata Willy. So thank you banget Will, hari ini mengingatkan ya, mengingatkan. Kita bukan yang nggak tahu, tapi seringkali kita lupa. Nah, hari ini Willy mengingatkan dengan cara yang pas menurut gua. Kalau kata masakan ya, lekohnya dapet, rasanya dapet, nggak berlebihan, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis, semuanya pas, diramu pas. So, sekali lagi, boleh teman-teman di-unmute, dikasih thank you yang benar-benar dari hati lo buat apa perenungan yang Willy udah kasih sama kita siang ini.